Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Dana Siti Maulidina dari kelas TI 24F. Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan proyek aplikasi untuk laporan ujian akhir semester saya dengan judul aplikasi kasir pet shop berbasis Java Desktop menggunakan MySQL. Yang pertama ada perancangan fitur. Jadi aplikasi ini dirancang untuk membantu proses pengelolaan penjualan pada pet shop. Nah, fitur-fitur yang tersedia itu meliputi yang pertama ada login pengguna, kemudian ada dashboard sebagai menu utama, selanjutnya ada pengelolaan data user, pengelolaan data customer, dan juga pengelolaan data produk. Selanjutnya ada transaksi penjualan, terus ada perhitungan total harga secara otomatis, jadi tidak usah menghitung karena langsung ada total harganya. Selanjutnya ada penyimpanan data menggunakan database MySQL. Selanjutnya ada struktur program. Nah, jadi struktur program aplikasi ini menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP dengan pembagian foldernya sebagai berikut. Yang pertama ada model. Jadi model ini berisi kelas yang merepresentasikan tabel pada database. Contohnya ada user, customer, selanjutnya ada product, transaction, sama transaction detail. Selanjutnya yang kedua ada DAO atau Data Access Object. DAO ini berisi proses akses database seperti ada insert, update, delete, dan select. Selanjutnya yang terakhir ada view, berisi tampilan aplikasi di mana tampilannya menggunakan Java Swing. Seperti yang pertama ada login form, dashboard, customer form, product form, user form, dan yang terakhir ada transaction form. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram ini menunjukkan hubungan antar kelas satu dan yang lain di aplikasi pause manajemen tersebut. Selanjutnya, setiap kelas memiliki atribut dan metode yang digunakan untuk mengelola data serta berinteraksi dengan database melalui DAO, Data Access Object. Ini untuk kelas diagramnya ada di sini ya, di samping ada user, selanjutnya ada customer, terus ada transaction, produk, dan transaction detail. Ini berarti kelas diagramnya tuh ada di kelas model. Jadi ini tuh kelas model. Nah, selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi menggunakan aplikasi yang sudah dibuat. Jadi, saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya menggunakan aplikasi ini dengan sejelas-jelasnya. Jadi, mohon disimak ya. Nah, ini yang pertama kita bakal login dulu. Di sini pengguna diminta untuk memasukkan username dan password yang telah terdaftar pada database. Nah, setelah itu lanjut ke login, dan setelah berhasil login sekarang kita berada pada halaman dashboard. Dashboard berfungsi sebagai pusat navigasi menuju seluruh menu yang tersedia pada aplikasi. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat beberapa menu utama yaitu data user dan lain-lain. Selanjutnya di data user kita membuka menu yang digunakan untuk mengelola akun menggunakan aplikasi. Pada form ini terdapat data username, password, serta nama pengguna. Nah, pertama saya mencoba menambahkan data user baru. Selanjutnya mengisi seluruh informasi yang diperlukan, kemudian menekan tombol tambah. Setelah tombol ditekan, sistem berhasil menyimpan data ke database. Hal ini
dapat terlihat karena data langsung muncul pada tabel di bagian bawah. Selanjutnya, saya mencoba memilih salah satu data yang sudah ada. Kemudian, saya mengubah beberapa informasi yang diperlukan. Setelah selesai, saya menekan tombol ubah. Nah, data berhasil diperbarui dan perubahan langsung terlihat pada tabel. Selanjutnya, saya mencoba menghapus salah satu data. Saya memilih data yang akan dihapus, kemudian menekan tombol hapus. Sistem akan meminta konfirmasi terlebih dahulu, kemudian data dihapus. Selanjutnya, di data customer, menu ini digunakan untuk mengelola data pelanggan pet shop. Pada form tersedia beberapa informasi yang harus diisi, yaitu nama customer, nomor telepon, dan alamat. Saya mulai dengan menambahkan customer baru. Nah, semua data diisi sesuai kebutuhan. Nah, setelah itu saya menekan tombol tambah. Sistem berhasil menyimpan data customer tersebut dan hasilnya langsung tampil pada tabel. Kemudian saya mencoba memilih salah satu customer. Selanjutnya saya mengubah beberapa informasi customer. Setelah selesai, saya menekan tombol ubah. Selanjutnya, saya mencoba menghapus data customer menggunakan tombol hapus. Setelah proses terkonfirmasi selesai, data berhasil terhapus. Ini di sini ada sedikit kesalahan ya. Mungkin nanti diperbaiki lagi. Oke, kita lanjut aja ke berikutnya di data produk. Menu ini digunakan untuk mengelola seluruh produk yang tersedia pada pet shop. Nah, informasi yang dimasukkan meliputi nama produk, kategori, harga, dan jumlah stok. Saya mulai dengan menambahkan produk baru. Seluruh data produk diisi terlebih dahulu ya sebelumnya. Kemudian saya menekan tombol tambah. Nah, data berhasil masuk ke database dan langsung muncul pada tabel produk. Selanjutnya, saya memilih salah satu produk. Kemudian saya mengubah informasi produk tersebut. Selanjutnya kita tekan tombol ubah. Nah, perubahan berhasil disimpan. Berikutnya saya mencoba menghapus salah satu produk menggunakan tombol hapus. Data berhasil dihapus setelah konfirmasi diberikan. Kemudian saya menggunakan tombol reset untuk mengosongkan seluruh isian form. Nah, selanjutnya kita ke data transaksi. Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan. Nah, pada form ini pengguna mengisi ID customer dan ID user, tanggal transaksi, serta total pembayarannya. Nah, perlu diperhatikan bahwa ID customer dan ID user harus sesuai dengan data yang tersedia pada database karena terdapat relasi antar tabel. Setelah semua data benar, saya menekan tombol tambah.
Nah, setelah berhasil, selanjutnya saya memilih salah satu transaksi. Saya akan memilih salah satu transaksi. Kemudian saya menekan tombol ubah dan data berhasil diperbaharui. Selanjutnya ke transaksi. Di menu ini digunakan untuk mencatat rincian produk pada setiap transaksi. Pada form ini terdapat beberapa informasi selanjutnya data-data formnya harus diisi sesuai transaksi yang telah dibuat sebelumnya. Di sini saya mencoba mengubah jumlah pembelian sehingga subtotalnya ikut berubah sesuai data yang dimasukkan. Mungkin sekian demonstrasi yang bisa dilakukan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.